Dosa-dosaku bagaikan pepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Kembali di dalam silaturahim kita ini membaca satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hadis ke-266 karena pertemuan terakhir kita pada pekan lalu kita sudah bahas hadis ke-265, dan di hadis ke-266 ini hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan di situ, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a laha al-aghniya wa yutrak al-fuqara wa man taraka ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang sangat singkat tentang bagaimana kita dilarang mengundang hanya orang-orang kaya di acara pesta kita. Karena memang bab ini masih berbicara tentang bab-bab orang-orang fakir, bab-bab yang lemah, orang-orang lemah atau dilemahkan. Dikatakan situ dari Abu Hurairah. Tentunya saya tidak membahas tentang biografi Abu Hurairah, sudah sering kita bahas. Beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani yang bergabung bersama Rasulullah SAW di tahun ke-6 atau di perang Khaybar bersama Nabi Muhammad SAW, dan beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 5.370 hadis, meninggal di tahun 60 Hijriah. Ada yang mengatakan 59 Hijriah, bahkan ada yang mengatakan 58 Hijriah. Khilaf di antara para ulama antara 58 sampai 60 Hijriah. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Rasulullah SAW bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan walimah. Yud'alaha, dipanggil, diundang di walimah itu al-aghniya, orang-orang kaya. Wa yutrak, dan ditinggal, tidak diundang al-fuqara, orang-orang miskin. Wa man taraka da'wata, siapa yang meninggalkan atau tidak memenuhi undangan di walimah tadi, faqad asallaha wa rasulah, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Nah, di sini kalau kita lihat, selain membahas tentang tidak boleh mengesampingkan orang-orang miskin, hanya peduli dengan orang-orang kaya, dan di sini memang berbicara tentang walimah. Apa sih walimah itu? Walimah ini pengertiannya adalah walimah ini sebenarnya katanya adalah nama untuk setiap makanan yang dimakan secara bersama-sama atau berjamaah. Nah, ini bisa nih, kalau kita ada makan bareng-bareng bisa disebut apa? Walimah, makan bareng-bareng. Apa kalau di sini nyebutnya? Selamatan, kenduri, makan bareng makan, tapi ada makannya. Nggak tahu kalau ngopi bareng walimah ya bukan? Banyak ngopi bareng. Pokoknya ada makan bareng itu walimah. Sementara Imam Ibnu Faris, seorang ahli bahasa, ketika mendefinisikan apa itu walimah, ya ta'amul urs, yaitu makanan yang dimakan ketika acara pengantin. Itu namanya walimah. Ada yang secara umum walimah itu adalah makanan yang dimakan berjamaah, pesta, makan bareng, selamatan, apa saja disebut walimah. Ada yang mengkhususkan, kalau Imam Ibnu Faris mengkhususkan walimah itu adalah makanan atau pesta dalam pernikahan. Tapi sudah menjadi, masyarakat sudah menjadi hal yang umum ya. Sekarang ini walimah apa? Walimah safar. Nah, itu kan berarti ada makanan tuh. Walimah safar, orang pergi haji disebut walimah safar. Walimah khitan,
Jadi kalau zaman dulu orang tahunya walimah ya urus. Walimah itu untuk pengantin baru atau acara pengantin. Tapi sekarang sudah umum. Intinya kalau bahasa kita selamatan itu di sini jangan hanya mengundang orang-orang kaya saja. Ini kena ancaman di dalam hadis ini. Terutama walimatul urus, terutama di dalam acara apa? Pengantin. Nah, acara resepsi. Orang sekarang resepsi nyebutnya itu tidak boleh. Diharamkan oleh Rasulullah SAW syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Dan seburuk-buruk syar dikatakan seburuk-buruk makanan, makanan walimah. Jadi seburuk-buruk makanan, makanan di resepsi, di mana resepsi itu apa? Yud'alaha, yang hanya diundang di resepsi itu orang-orang kaya saja, pejabat-pejabat saja. Orang-orang miskin, rakyat jelata nggak diundang, maka makanan itu menjadi makanan terburuk. Kalau ada seorang pemuda sama pemudi nikah, taruhlah di KUA, sah dengan 2 saksi, ada walinya, ada maharnya, ada ijabnya, selesai. Rukun pernikahan dipenuhi, pulang, nggak ada resepsi sama sekali. Tiba-tiba digandengan berdua akan jadi fitnah. Siapa tuh anak muda nenteng-nenteng perempuan aja? Yang saya tahu tuh anak muda rajin di musola itu, rajin datang ke masjid, pengurus masjid lagi. Tapi tiba-tiba pulang-pulang bawa jadi fitnah, di sono-sono dibicarakan. Ternyata dia istrinya. Diem-diem nggak ada yang tahu ini. Makanya dibuat apa? Resepsi, dikasih tahu nih istri. Jadi kalau jalan nggak ada apa? Fitnah. Itu yang sangat luar biasa. Ini adalah makanya sampai ada yang mengatakan wajib untuk mengadakan apa? Resepsi. Sebagian ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah. Dari madzhab Syafi'iyah mengatakan wajib. Orang Ansor punya modal tapi nggak ahli dalam perdagangan, dia hanya pertanian, bekerja sama, akhirnya Madinah bisa maju karena si pemilik modalnya ada, terus yang menjalankan apa? Modalnya ada. Madinah waktu itu dikuasai ekonominya oleh orang Yahudi. Setelah Nabi datang, orang Yahudi tergeser karena sistem Nabi mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajir. Akhirnya orang-orang Yahudi pinggir ekonominya. Ini luar biasa Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat apa? Perekonomian Madinah. Qasamtu, aku akan bagi nisfa mali. Aku akan bagi setengah hartaku, lalu aku bagi untukmu setengah, untuk aku setengah. Oh, itu siapa? Sa'ad bin Rabi. Terus nggak sampai di situ. Alhamdulillah saya punya istri 2. Oh, buat saya maksudnya Sa'ad bin Rabi. Kata Sa'ad bin Rabi, saya punya istri 2. Terus engkau lihat, engkau perhatikan mana istri di antara 2 istriku yang paling kau cintai. Kalau sudah engkau lihat, tunjuk kepadaku, nanti akan aku ceraikan. Setelah diceraikan, setelah indahnya selesai, aku kasih modal dari setengah hartaku, engkau lamar untuk istriku. Oh, persaudaraan, ada yang begitu persaudaraannya? Kagak ada, cuma ini cerita sahabat ini. Kalau kita tawarin setengah harta, notaris, tulis langsung. Oh tidak, hartamu pegang, istrimu kau jaga, karena mereka menyayangi dan kau menyayangi mereka. Dulu nih ala sukil Madinah, tolong tunjukkan kepadaku Madinah di mana pasarnya. Abdurrahman bin Auf, mana pasar Madinah? Kata si siapa sih saat ini ada pasar yang paling besar, pasar Qainuqa, punya orang Yahudi. Di sana Qainuqa pasar besar itu. Karena di Yahudi Madinah ada 3 suku besar Yahudi. Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Yang paling besar Qainuqa. Tunjukin saya. Dibawa sama siapa? Sama si Sa'ad ini ke pasar, dilihat di pasar orang Madinah, orang Ansor, orang Muhajirin, pedagang semuanya. Sudah dikasih modal sedikit, kita kerja sama. Dalam hitungan beberapa bulan cukup dibalikin modalnya, menjadi orang kaya Abdurrahman. Naik menjadi orang kaya. Pas ketemu sama Nabi, ketemu dengan Nabi udah berapa lama? Wangi nih kata Rasulullah. Habis nikah, Rasulullah tahu tuh orang habis nikah tuh wanginya beda. Habis nikah Abdurrahman, iya ya Rasulullah. Alhamdulillah. Aulim walau bisa. Bikin pesta deh walaupun hanya motong seekor kambing. Akhirnya dari situ Abdurrahman bikin pesta resepsi, aulim, walimah. Aulim, bikinlah walimah walau bisa, walaupun hanya motong seekor kambing. Di sini dalil menunjukkan bahwa walimah itu hukumnya apa? Wajib. Bal yundab ilaiha, tetapi disunnahkan, dianjurkan untuk bikin walimah. Wahya sunnah, itu adalah perbuatan sunnah. Fadilah,
yaitu sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan. Jadi sunnah yang dianjurkan bikin resepsi. Walaisal murad bil haqqil wujub, tetapi bukan dimaksud dengan kata-kata hak itu adalah wajib. Tsumma qala wala a'lamu ahadan aujabaha. Kata Imam Ibnu Battal, tidak ada satu ulama yang mengatakan wajib, kata beliau begitu. Di sini terjadi walimah hukumnya apa? Sunnah. Alhamdulillah perbedaan antara wajib dan sunnah. Jadi kalaupun kita nggak mampu memotong kambing, ayam udah, pokoknya bikin resepsi aja dah. Bikin resepsi, bikin pesta. Kagak ada, ya udah bikin apa? Ciudu pakai tempe, nggak apa ya? Nggak usah pakai ayamnya deh, pakai tahu deh. Pokoknya bikin acara, bikin rami itu doang. Sunnah itu paling kecil sunnah. Kalau sebagian ulama malah mengatakan apa? Wajib. Jadi jangan diem-diem, bom. Masya Allah saya sih nggak mau riak nikah diem-diem. Bukan riak, itu nggak ngerti hukum namanya. Beda. Saya sih jangan sunnah. Kalau memang punya rezeki besar, bikin besar. Kalau nggak punya, bikin kecil. Jangan dipaksakan. Kemudian adab walimah. Secara singkat saya tidak bahas karena hukum ini hukum fikih sebenarnya. Tapi ini adalah hadis. Saya bahas hanya berkaitan dengan walimah secara singkat. Adab walimah yang pertama, menghindari sifat berlebihan. Tidak boleh berlebihan karena memang sering kali kita dengar ayat innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang apa? Berlebihan. Apapun jangan terlalu berlebihan. Karena berlebihan ini perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Tidak, ini hadis yang tadi ya. Tidak diperbolehkan mengkhususkan undangan hanya untuk orang kaya atau pejabat saja. Tadi itu syarrut ta'am ta'amul walimah yud'alaha al-aghniya wa yutrak al-fuqara. Ini yang paling apa? Syarrut ta'am. Ini akan menjadi makanan yang paling buruk kalau kita hanya undang orang-orang kaya. Tapi sekarang ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, model bikin walimah. Di sini saya bikin hari ini untuk orang-orang kampung dan sekitar sini. Besok saya bikin lagi untuk apa? Nah, di gedung untuk mungkin koneksi apa? Itu boleh. Bukan kita membedakan, bukan. Tapi makan tetap sama, nggak boleh di sini makanan kelas apa? Per porsi 35, 150 ribu, nggak boleh. Itu dibedakan. Makanan tetap sama. Hanya tempat. Saya tahu kalau diundang di gedung banyak yang nggak datang di sini. Saya nggak tahu di sini modelnya nggak mau apa, model apa di gedung. Nah akhirnya kita buat di gedung, bukan untuk apa? Biar rekan kerja semuanya, koalisi pekerjaan semuanya baru di sana. Di sini adalah warga sekitar dan juga kerabat, bagus, boleh. Jadi itu bukan apa? Bukan diharamkan. Kenapa? Karena memang ada yang model begitu. Karena kalau dicampur, kadang tidak tempatnya tidak muat, kadang-kadang tidak nyambung. Ada orang yang minder. Nah kalau yang fulan tuh datang, waduh, kadang-kadang emang kagak ada pakai amplop, cek modelnya. Nah ini yang bikin apa? Oh luar itu yang dicari syarrotaan, sungguh buruk sekali. Anda mau dapat uang, mau bisnis atau doa untuk apa? Pengantin. Doa pengantin walimah itu intinya supaya mereka datang gembira, kegembiraan mereka menjadi doa untuk apa? Pengantin. Subhanallah. Makanya hati-hati, sebenarnya sederhana. Justru semakin yang bikin undangan orang-orang kampung yang sangat itu makanan kalau perlu dibikin apa? Yang lebih. Kalau yang disuruh mau bikin sederhana aja itu model sakitnya banyak. Dah kambing jangan. Banyak macam-macam. Banyakan larangan. Kasih aja yang bening-bening semua di situ tuh. Karena memang apa? Subhanallah, ini hati-hati. Jangan dalam bikin resepsi itu mengundang hanya orang-orang yang khusus, pejabat atau orang kaya saja. Apalagi kalau bahasa kita orang miskin tidak disentuh. Lihat ini istilah bahasa yang lain, tapi hadis sama. Yang tadi Bukhari disebutin kaya dan pejabat. Tapi kalau ditinggalkan orang miskin. Kalau riwayat Imam Muslim kalimatnya berbeda tapi maknanya apa? Maknanya sama. Seburuk-buruk makanan walimah adalah melarang siapa yang mendatangi, karena orang yang nggak diundang dilarang datang. Jadi walaupun dia miskin, di depan rumah orang bikin pesta, dia miskin, nggak boleh datang, haram hukumnya, tidak boleh dia datang. Makanya kalau nggak diundang berarti secara tidak langsung kamu dilarang datang. Udah paham itu. Dan yang terakhir, hindari acara-acara yang menyerupai orang kafir. Jangan bikin acara-acara yang kayak gaya orang kafir. Ini apalagi menyerupai tidak boleh, apalagi apa? Bikin acara resepsi di gereja biar apa? Keren. Apaan keren?
Ini bodoh banget sih orang Islam. Ini nggak ada yang model begitu, itu nggak boleh. Jadi jangankan ke gereja, yang menyerupai aja nggak boleh, hati-hati. Bahkan nanti tasyabuh dengan orang kafir ini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati, siapa yang menyerupai satu kaum dikhawatirkan dia kelompok dari apa? Orang tersebut. Makanya hati-hati. Islami kita orang Islam, tunjukkan keislaman kita. Tidak sedikit ada orang bikin pesta, ada homernya, dibikin homer biar kelihatan apa? Wah, dan modern dibikin apa ini cara-cara yang tidak boleh. Pesta kebun mungkin ya ini tentunya ada kan. Memang sekarang pesta rata-rata jarang dulu, kursinya kurang kebanyakan. Mungkin mengurangi makan kali biar nggak, kalau makan lebih banyak gitu. Nah intinya jangan tasyabuh, usahakan jangan sampai menyerupai orang-orang kafir. Nah itulah berkaitan dengan walimah. Yang terakhir undangan walimah. Kita yang dapat undangan, apa yang harus kita lakukan? Apa itu? Yang pertama wajib memenuhinya, karena tadi hadis ya, syarut ta'am ta'amul walimah. Terus sampai waman taraka da'wata, sudah siapa yang meninggalkan undangan faqad asallaha wa rasulah, maka dia telah bertentangan dengan atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Jadi siapa yang dapat undangan nggak datang dosa. Nah, ini ribet, makanya dapat undangan jangan girang. Alhamdulillah Ustaz, saya besok nih hari Ahad dapat undangan 5. Iya, kalau gitu masa dia dapat 5. Ya Allah, dapat 5 nih gimana datangnya urusannya? Nggak datang dosa. Datang dosa kalau nggak datang. Terus bagaimana kalau kita saat ini ada 2 undangan berbarengan, nggak mungkin saya datang berdua-duanya. Ya sudah, yang undangan pertama lah yang dipenuhi. Yang pertama datang. Yang ini 1 jam 9 pagi sampai jam 11 datang undangan. Datang lagi jam 9 sampai jam 11 juga. Yang 1 di Bogor, 1 di Priuk. Ini kan ribet nih datang ini. Kejar gimana kagak datang urusannya. Maka yang wajib dipenuhi yang pertama. Yang pertama datang undangannya. Tapi kalau saya nggak tahu, tiba-tiba saya datang ke rumah udah ada 2 undangan, maka lihatlah mana yang paling dekat dengan kekerabatan kita. Dua-dua saya nggak tahu nih, datang duluan mana. Pembantu saya mah nggak tahu, pokoknya dua barengan tuh. Undangannya bareng dua-duanya. Nah, dalam waktu yang sama, maka kedepankan keluarga. Ini kerabat saya, yang ini teman kerabat yang harus apa? Dikedepankan. Nah, tentunya yang tidak datang kita telponi atau kita kabari, maaf ini berbarengan dan ini kebetulan undangan yang lebih dulu datang yang ini, jadi saya tidak bisa datang. Kasih tahu. Dan kita pun yang mempunyai walimah, kita yang punya hajat, jangan kita marah karena memang ada orang yang punya undangan apa? Berbarengan. Ini wajib. Siapa yang tidak datang dosa. Makanya saya sih sebenarnya dapat undangan banyak bukannya gembira, saya puyeng. Banyak majelis ini urusannya ada apa? Undangan banyak, nggak datang dosa. Datang tidak mungkin urusannya apa? Kalau di walimah nggak datang jalan terus. Nah di majelis bubar. Kalau kita nggak datang ini makanya luar biasa. Tapi kalau kita yang mengundang harus tahu diri. Saat kalau ngundang ustaz nih, kalau ada waktu fadhol, kalau nggak ada waktu saya maklumi. Itu harus begitu. Jangan saya nggak mau tahu ustaz ya, pokoknya datang. Astagfirullah. Pokoknya saya nggak mau tahu harus datang. Ini kan susah waktunya. Nah intinya ini adalah memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha, harus mendatanginya. Kalau nggak datang faqad asallaha wa rasulah, sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dosa tidak memenuhinya tanpa halangan. Dosa tanpa halangan dosa. Ini ada undangan jam 9 di saya mahal segala. Nggak jadi dosa itu hukum. Jadi makanya harus apa? Ya kalau ada halangan, nggak sakit. Nah tadi kemudian kebetulan dia sudah ada apa? Jadwal keluar kota atau berbarengan, tapi tetap diberitahukan. Subhanallah, ini undangan luar biasa ini. Seperti yang dikatakan tadi ya, wa man taraka da'wa faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang meninggalkan undangan tidak memenuhi maka dia telah bermaksiat. Berarti kalau nggak ada halangan, hukumnya wajib datang. Kalau nggak dosa. Mendatangi walimah tanpa diundang, ini hati-hati. Kagak undang nongol, diundang kagak nongol. Ini adalah main lihat jalur, main masuk aja. Memang sih kalau kita masuk ke acara itu nggak bakal ditanya. Orang kita masuk, pihak perempuan nyampein pihak laki nih saudaranya. Pihak laki dibilang pihak perempuan, main masuk nyedok aja makan. Tapi saya ngasih amplop juga. Ya walaupun ngasih amplop, bukan masalah amplop. Masuk itu haram hukumnya.
Tidak boleh kita datang. Lihat di dalam hadis. Ini waktu itu tentunya cerita Rasulullah SAW tentang bagaimana Rasulullah diundang. Berkata Abu Shu'aib, "Isna'li ta'aman yakfi khamsan, fa inni ra'aitu fi wajhi Rasulillah al-ju'." Abu Shu'aib berkata kepada pembantunya, buat makanan. Karena saya udah lihat di mukanya Nabi ada rasa lapar. Maksudnya di muka Nabi ya. Rasulullah kalau lapar itu biasa 3 hari belum makan. Rasulullah kalau lapar 3 hari. Kalau kata Nabi belum makan 3 hari biasanya Rasulullah belum makan 3 hari. Kecuali air putih biasa diminum sama Rasul. Nasi nggak ada, goreng nggak ada semua 3 hari. Kalau kita mah lapar lah, saya lapar nih jam segini belum nasi uduk belum keluar. Kalau baru kadang-kadang siang udah dohor kelimpangan gitu, belum makan dari pagi. Padahal pagi tadi udah gorengan, udah lontong, masih makan belum nasi uduk tuh, belum nasi uduk. Tapi dibilang lapar, Rasul 3 hari. Kalau kita mah 3 hari udah lewat gitu, lewat 3 hari. Nabi memang fisiknya kuat, tapi Rasul tetap nggak pernah ngomong saya belum makan, nggak ada. Rasulullah tidak pernah tahu orang kalau dia nggak pernah makan atau nggak makan 3 hari, nggak pernah ada yang kasih tahu. Rasulullah nggak pernah ngasih tahu orang saya belum makan. Kalau kita dari pagi, dari sore belum makan, sedunia tahu. Bikin status belum sarapan, seluruh dunia tahu. Bukannya selubang gue ya, bikin status belum makan, lapar gitu. Wah, bogo, semua orang tahu. Rasul tidak, nggak ada yang tahu. Tapi Amr bin Shu'aib ngelihat nih, Abu Shu'aib nih, mukanya Rasul kelihatan belum makan. Oh, betul-betul Rasul menyembunyikan kesulitannya. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau ditanya, Nabi belum makan nih, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Jawaban Rasul itu sahabat tahu. Kalau dia bilang Alhamdulillah ala kulli hal, Rasul lagi susah, lagi lapar, lagi apa, itu namanya Rasul. Kalau kata Aisyah, Rasul kalau lagi senang suka kalau ditanya keadaan, dia menjawab Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu Rasul lagi segar. Tapi kalau Alhamdulillah ala kulli hal, artinya Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Dan bagaimanapun saya tetap memuji Allah. Berarti lagi apa? Kalau kita kan kelihatan dari jauh mukanya udah gak enak, susah nih. Mukanya muka gerendang nih datang, ya udah deh. Belum nanya udah kita, apalagi nanya. Kadang nggak nanya udah ngasih. Saya lagi, nah itu nggak itu wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun dengan nikmat Allah tampakkan, bicarakan, kasih tahu. Tapi kesulitan jangan dikasih tahu orang, kasih tahu Allah Subhanahu. Kesulitan kita kasih tahu Allah, kesenangan kita kasih tahu saudara kita. Itu yang dianjurkan. Man nazala bihi faqah, man nazala bihi faqah, fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bilang, siapa yang mendapatkan kesulitan rizki lalu dibicarakan sama orang, dikasih tahu sama orang semuanya, tidak akan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semakin banyak orang tahu kesulitan kita, semakin susah diangkat kesulitan. Kenapa? Kalau tahu dengan sendirinya nggak apa-apa. Tapi kalau diberitahukan tidak ada. Lihat Rasulullah, Abu Shu'aib bilang, aku lihat di muka Rasul ada lapar. Rasul jadi Rasul nggak ngomong. Faqala fasana at'aman, akhirnya dibuatlah makanan. Tsumma arsala ila nabi fada'ahu. Setelah makanan beres, diundang Nabi. Rasulullah diundang oleh Abu Shu'aib. Setelah diundang buat julasa'uhul ladina ma'ah, dan orang-orang yang duduk bersama Nabi. Kebetulan Nabi duduk dengan beberapa orang. Undangan datang, semua yang hadir bersama Rasul sekarang diundang. Ya, 5 ada yang mengatakan 7 orang, ada yang 5 orang. Lagi dulu Abu Bakar, Umar, yang kumpul dengan Rasul, diundang semuanya. Akhirnya falamma qama an-nabiyyu, akhirnya Nabi pun berdiri sama beberapa sahabat tadi menemui undangan tadi. Tapi ittaba'ahu rajulun lam yakun ma'ahum hina du'u. Waktu Rasulullah jalan bergerak, datang satu orang ketemu. Datang ikut dia apa? Waktu diundang dia nggak ada. Yang ada cuma 5. Di tengah jalan ketemu apa? Orang mau ngikut. Nabi kan nggak mungkin nolak. Akhirnya diajak sama Nabi. Itu orang yang satu tadi. Berarti nggak diundang tuh. Yang diundang cuma apa? 5, ini datang ikut. Falamma intaha Rasulullah ilal bab. Setelah Rasulullah sampai di depan rumah orang yang undang, orang itu suruh duduk di luar. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Yang satu tadi tuh, yang apa? Yang di luar undangan tadi. Rasul masuk. Terus qala li sahibil manzil. Rasulullah berkata kepada pemilik rumah, innahu ittaba'ana rajulun, sungguh telah ngikut bersama kami seseorang,
lam yakun ma'ana, yang tadi nggak bersama kita waktu diundang. Hina da'autana, ketika engkau mengundang kami, tuh orang kagak ada. Nah bagaimana nih sekarang ada di depan. Fa'in adin talahu dakhal, kalau engkau izinkan aku suruh masuk, dia akan masuk, tapi kalau enggak aku suruh pulang. Akhirnya sahabat ini bilang, iya ya Rasulullah, saya izinkan. Rasulullah keluar, silakan masuk. Itu berarti undangan nggak boleh kalau kita datang tanpa diundang. Nah, jadi kalau kita minta izin ini kayak Nabi ya, jangan kita bawa orang, kita bawa masuk di depan orangnya, Pak ini saya undang, nggak boleh begitu. Dibawa mau nggak mau orang masuk di depan, jangan kan nggak mungkin. Rasul nyuruh di depan sono, jangan di depan orangnya. Sehingga kalaupun nggak ngizinin bisa. Jadi kalau kita mau jalan, kemudian ada tamu nginep rumah kita, saya diundang, ini undangannya jauh, saya mau bawa sampai depan gedung, tunggu di mobil. Jangan kita bawa masuk, karena kita bawa masuk di depan yang hajatnya bilang, Pak, ini saya bawa saudara nih, kebetulan nginep di rumah, jadi saya bawa. Yang undang gimana? Iya deh, habis gimana di depan sini? Kok kagak diizinin? Di depan, diizinnya di depan. Itu mah bukan izin, pemberitahuan itu. Karena kalau nggak diizinin nggak mungkin, pasti diizinin. Mestinya taruh di mobil, kedatangan dia. Ini urusan itu mau kita bawa harus izin. Subhanallah. Makanya jangan sembarangan itu apa? Haram kita main makan aja. Ada yang nggak ngomong, cuma dibawain makanan, taruh di mobil. Ya makan sama aja hukumnya. Dia nggak disuruh masuk, tapi dibawain apa? Kebiasaan supir. Nah, haram hukumnya, hati-hati, supir nggak boleh. Supir di luar nggak boleh kasih duit makan di luar, nggak boleh kita bikin apa? Karena kita nyadok kita bawain, padahal nggak diundang, nggak boleh. Nabi udah lihat ngajarin tuh Nabi di depan pintu jalan masuk. Nah ini luar biasa, kelihatannya sepele Bapak, tapi makanan itu menjadi makanan haram. Haram itu. Setelah acara saya izin sama, nggak bisa. Izin setelah selesai itu nggak bisa. Harus sebelum apa? Sebelum makan, sebelum masuk. Coba. Saat saya masuk tapi nggak makan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh masuk nggak makan, nggak doang. Nggak makan Pak, saya soal nggak undang. Iya ngapain masuk ke situ? Sama pakai orang tadi, nggak bilang Rasul masuk dan makannya nggak ada, nggak boleh pulang. Karena boleh jadi kita nggak menghendaki orang itu hadir, boleh jadi tempatnya anak dibawa nggak apa-apa, karena satu paket tuh kalau dalam apa anak, tapi ponakan nggak masuk tuh, kakek nenek, nggak boleh dibawa itu, kebanyakan itu. Kecuali keluarga besar disebut itu masuk keluarga besar, dia tahu nih yang undang bulan-bulan itu ada keluarga kakek boleh. Tapi anak dalam hadis Rasulullah pernah di dalam undangan waktu dia berangkat dari keluar dari Madinah dari rumahnya, ketemu ada anak, ini menunjukkan berarti dia apa? Sudah boleh. Ini untuk kalau kita apa? Bapak dan keluarga. Dari bapak dan keluarga berarti istri, anak, pembantu nggak termasuk ya. Bapak dan keluarga berarti masuk semuanya. Itu adalah. Tapi kalau khusus hanya bapak saja ada tulisannya, nggak boleh. Khusus. Dan undangan yang wajib dipenuhi ini yang disebutkan namanya Bapak dalam riwayat penjelasan ulama. Kalau misalkan saya begini, saya akan mengadakan acara resepsi besok, yang jamaah mau hadir silakan, saya sudah undang, itu datang boleh yang jamaah ini. Yang nggak datang nggak kena dosa, nggak kena dosa. Yang nggak datang nggak dosa. Tapi kalau saya kirimin undangan dengan sebutin namanya wajib. Beda ya apa? Itu yang secara umum nggak datang nggak dosa, datang boleh, artinya nggak kena hukum. Tapi kalau dengan Bapak Haji tolong diundang satu-satu disebutin namanya wajib. Apa namanya? Dia satu persatu disebutkan wajib. Nah ini tentunya harus kita perhatikan karena ada juga undangan yang sifatnya umum. Ya kadang-kadang di majelis seperti ini kepada safari Sabtu pagi yang hadir dipersilakan, yang hadir silakan untuk bisa menghadiri resepsi putri saya misalkan. Boleh datang, boleh nggak kena hukum haram kalau nggak datang. Tapi kalau satu persatu kena. Nah, tapi undangan begitu siap-siap aja, boleh tablik akbar dibikin undangan, waduh apa? Tapi bagaimana kalau teman saya nggak boleh jamaah safari subuh? Berarti jamaah. Jadi, tapi kalau jamaah safari subuh dan menyebarkan siapa aja, wah itu boleh, semuanya diundang itu boleh.
Itu siap-siap itu di Senayan itu bikin apa? Karena semua yang mau. Nah kemudian walimah, bagaimana kalau ada maksiatnya? Apakah kita wajib datang? Karena ada tuh walimah yang ada apa? Sebenarnya kalau urusan nyanyi itu boleh aja untuk walimah itu, karena dia apa? Sebagai kebahagiaan. Cuman yang jadi masalah nyanyinya, pakaiannya, lagunya, jogetnya, itu tuh. Kalau yang nyanyi model-model apa yang anasyid, yang model-model banyak di Timur Tengah juga kalau ada acara ada gambusnya istilahnya, ada hadir marawisnya, tapi jelas muslim, terus caranya juga sama sekali luar biasa bagus, bahkan isi-isi juga puji-pujian sama Nabi, yaitu salawat-salawat, itu boleh untuk apa? Hiburan. Bahkan Rasulullah kalau ada walimah sepinanya, mana ini dufuf? Dufufnya mana dufuf? Dufuf ini apa? Iya, hadroh hanya model mana kok sepi sekali? Tunggu nanya. Jadi hiburan itu wajar, boleh. Itu adalah tanda kebahagiaan. Ya boleh. Yang nggak boleh itu. Nah, ini sepi. Pengantin laki ngeliatin sono, ngomongnya pengantin baru yang itu. No di depan dia di situ. Pengantin laki nggak ngeliatin ke sini, ini rapi. Yang mau begitu. Oh yang mau ngeliatin nanti. Ini belum baru mulai bermaksiat. Ini bagaimana? Kalau ada itu, ini termasuk maksiat. Atau maaf, di situ ada khamar, ada minuman bir. Walaupun di meja-meja tertentu ada bir. Nah, ini ada kemaksiatan. Apakah wajib datang? Kata ulama, nggak wajib datang. Yang tadinya wajib datang undangan walimah, sekarang nggak jadi apa? Wajib. Salah satu disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani menceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud, cerita tentang Rasul. Anna rajulan sana'a ta'aman fada'ahu. Ada seseorang yang membuat makanan terus ngundang Nabi. Faqala, Nabi nanya, afil baiti surah, apakah di rumah ada patung? Di rumahmu ada patung nggak? Nah, iya. Fa'aba an yadkhula, maka dia nggak mau masuk, nggak jadi datang. Ada patung nggak jadi datang. Berarti itu ada apa? Maksiat. Surah di sini bisa gambar yang berlukis yang bernyawa. Ada yang bilang sebut bisa juga patung. Intinya ada kemaksiatan, Nabi nggak jadi masuk, padahal diundang. Itu dibikin makanan khusus untuk dia, tapi dia nggak mau datang. Berarti ini menunjukkan undangan nggak jadi wajib kita datangi ketika mengandung apa? Maksiat. Seperti yang ditanya, Ustaz, saya dapat undangan saudara teman saya nikah di gereja, dia muslim tapi nikah di gereja, wajib datang nggak gitu? Enggak, cuma ada patung gede banget, maka boleh datang gitu. Itu udah mengandung, maka nggak boleh. Jangankan itu kita datang, tapi di sini ada dangdut, masya Allah, pakaiannya di depan pintu loh, tiap masuk melihat ada dia, nggak bisa dihindari, nggak wajib, udah nggak wajib lagi. Tapi ini resesi dangdutnya ke sono, bisa melihat bisa enggak, aman ikut, nggak wajib kadang karena bisa dihindari. Kedengeran, cuman nggak kelihatan karena memang apa, anda ada ya di resepsi di sini, dangdutnya di sini ngadepnya, kita beda. Atau di rumah terus sebelahnya ada dangdutan, nggak kelihatan kita, atau kelihatannya tutup dengan apa, kita boleh masuk sini, tetap wajib datang. Tapi kalau kelihatan nggak bisa dihindari, begini susah, begini mau apa, nah itu nggak bisa wajib datang. Dan alhamdulillah, jadi ternyata apa, jangan kaget kalau ada ustadz diundang di acara resepsi kita, di depannya ada begitu, dia nggak datang, itu jangan disalahkan karena memang udah nggak wajib lagi, udah nggak wajib apa datang, karena tidak apa aman dari kemaksiatan. Itu mungkin yang bisa kita bahas di dalam bab walimah. Tentunya lebih detailnya Bapak Ibu bisa dilihat dalam kitab fikih tentang hukum walimah dan seputar walimah. Insyaallah apa yang kita bahas ini dapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, taufik hidayah dari Allah untuk setiap langkah kita, gerakan kita, perkataan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.